Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi dalam Kristus. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Hari-hari ini kita mengalami pergumulan tantangan kehidupan, bagaimana memutuskan dalam pekerjaan, bagaimana memutuskan dalam hubungan-hubungan kita, hubungan-hubungan Anda, orang tua dan anak, dan sebagainya. Ada banyak air mata yang dialami ketika kita menghadapi segala hal. Tapi saya mau beritahu kabar sukacita bagi setiap Anda, bahwa ada satu pribadi yang mengerti apa yang Anda alami. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu apa yang Anda alami, Yesus mengerti. Karena Yesus pernah mengalami. Ketika Yesus datang sebagai manusia, Yesus pernah menangis. Yesus pernah merasa ditinggalkan oleh murid-muridnya. Apa yang kita alami dalam keseharian kita juga dialami oleh Kristus. Oleh karena itu, saya rindu setiap kita belajar dari Kristus. Sebab Yesus, menurut firman Tuhan, dikatakan Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Oleh karena itu, kita harus memandang kepada Dia. Semua nubuatan perjanjian lama, kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, bermuara kepada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya Yesus menyertai setiap kita, memampukan kita dalam segala keadaan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan sama dengan kita. Artinya Yesus telah dicobai, sama dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Oleh karena itu kita harus tertuju kepada Kristus. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus adalah sulung di antara kita semua. Yesus menang, kita pun menang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita sama-sama belajar. Saya akan menyampaikan seri pengajaran dengan sebuah tema besar, yaitu menjadi seperti Yesus. Ada 10 khotbah yang akan saya sampaikan, semuanya bermuara kepada teladan Kristus. Mari kita membuka hati, mari kita siapkan diri belajar dari kehidupan Kristus, dari sisi kemanusiaan Kristus, supaya kita berkemenangan setiap hari. Menjadi seperti Yesus. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali menyapa Anda pada saat ini. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Mari kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Setiap kesempatan adalah kesempatan dari Tuhan. Kami mau mengucap syukur, membuka hati kami bagi firman-Mu. Jamah, sembuhkan jika ada jemaat yang sakit ya Tuhan. Berikan kami hikmat, curahkan hikmat di dalam pekerjaan, keluarga, segala kesibukan. Janji firman-Mu, seperti Daniel, memiliki hikmat yang melebihi semua orang berhikmat. Ternyata hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika hari ini kami membaca firman Tuhan, kami juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Biarlah hikmat kami bisa kami gunakan untuk pekerjaan, bisa kami gunakan untuk sekeliling kami, keluarga, hubungan, dan sebagainya. Khususnya pekerjaan, kami berdoa, kami bisa mewakili Tuhan di dalam setiap bisnis dan pekerjaan. Berikan kami hikmat ya Tuhan di dalam mengelola segala sesuatu. Limpahkanlah berkat-Mu kepada setiap jemaat ya Bapa. Sebelum kami membaca firman, merenungkannya, hari ini teguhkan dalam hati pikiran kami, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang punya hikmat. Engkaulah hikmat itu sendiri ya Tuhan. Datanglah di tengah-tengah kami, datang ke ruangan kami, datang ke kantor kami, dimanapun kami berada saat ini, Engkau datang dan Engkau jamah setiap kami. Teguhkan bahwa Tuhan akan memampukan kami, karena kami bersandar kepada Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan turun kepada setiap jemaat saat mereka dengar firman. Ada 1-2 hal yang diteguhkan di dalam pikiran dan hati mereka. Berkat-Mu bagi seluruh jemaat di dalam nama Yesus. Kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi. Hari ini kita akan membahas satu tema, menyambung dari tema besar menjadi seperti Yesus. Tidak terasa hari ini kita masuk ke dalam tema yang ke-8, yaitu saya akan menyampaikan satu tema
yaitu Yesus dan pemerintah. Ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan memberikan sebuah perenungan yang manis dalam hati saya. Saya teringat ada sahabat saya yang tidak mau, dulu sebelum saya di gereja Mawar Sharon, ada sahabat saya yang tidak pernah mau menyentuh khotbah model begini. Buat apa khotbah mengenai pemerintah? Toh pemerintah itu kadangkala seolah-olah tidak peduli dengan hidup kita. Beliau berkata demikian. Dan kita ini kan pemerintahan Tuhan saja, yang rohani saja. Soal pemerintah di bumi, ya sudah tinggalkan saja. Hal itu ada benarnya tapi juga ada salahnya. Sebab kita ada di dunia ini, mau gak mau berurusan sama pemerintah. Saya akan jelaskan. Jadi sebelum saya jelaskan, Anda harus buka hati dan berkata khotbah ini penting. Anda bisa katakan untuk diri Anda sendiri, pesan firman Tuhan ini penting untuk saya. Ya, saya mendengar dengan iman Anda mengatakannya. Saya percaya bahwa Tuhan itu, Tuhan yang memberikan kita kuasa di bumi ini, tetapi Tuhan juga yang mengajar kita untuk menghormati kuasa di bumi, pemerintahan yang ada di dunia ini. Ya, kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23, ayat 33 sampai ayat 43. Lukas 23, ayat 33 sampai 43. Saya bacakan, silakan Anda mengikuti dari tempat Anda masing-masing. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dari pembacaan ini kita akan belajar bagaimana Yesus sebagai pribadi manusia yang hidup di dunia. Ketika Yesus datang sebagai manusia, hidup dari sejak kecil sampai usia 33,5 tahun menurut sejarah. Bagaimana Yesus hidup sebagai seorang manusia, seorang warga negara dengan pemerintahan ada di atasnya. Sekalipun Yesus adalah Tuhan, tapi bukankah kita akan belajar dari kemanusiaan Kristus? Selama Yesus hidup di bumi ini, bagaimana Yesus membawa diri kepada pemerintah? Itulah yang akan kita renungkan sama-sama. Nah, berbicara soal pemerintah, ini sangat penting. Sebab ketika Anda lahir, Anda langsung berurusan dengan pemerintah. Harus mengurus akta kelahiran. Memang bukan Anda yang mengurusnya, orang tua Anda. Tapi ketika Anda lahir di bumi ini, orang langsung sibuk. Orang tua Anda harus berurusan dengan pemerintah. Lalu ketika Anda masuk sekolah, Anda harus daftar. Dan nama Anda harus ada dalam daftar di pemerintah. SMP, SMU, kuliah, buat KTP, beli kendaraan, nyicil rumah, menikah. Bahkan ketika Anda meninggal, orang lain akan sibuk untuk daftarkan nama Anda dalam daftar orang-orang yang sudah meninggal. Meninggalnya usia kapan, dikuburkannya di mana, kuburannya jelas ada di mana. Mau nggak mau, kita mau cuek sekalipun dengan pemerintah, kita tetap adalah orang yang berurusan dengan pemerintah selama kita ada di bumi ini. Sekalipun pemerintahan kita berbeda-beda,
saya mempelajari ternyata ada yang namanya pemerintahan monarki, ada pemerintahan tirani, ada pemerintahan aristokrat, ada pemerintahan demokrasi, teknokrasi, timokrasi, kleptokrasi, dan banyak lagi. Ada banyak pemerintah di bumi ini. Ada pemerintahan demokrasi, memilih pemimpin. Ada juga pemerintahan yang dipimpin oleh kerajaan, ada rajanya, bahkan ada perdana menterinya, ada presidennya dan sebagainya. Apapun pemerintahan yang ada di mana kita hidup, firman Tuhan berkata kita harus membawa diri dengan baik sebagai orang Kristen. Titus 3 ayat 1 berkata begini, ingatkanlah kepada mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ini adalah surat Paulus kepada Titus untuk disampaikan kepada jemaat. Jadi ternyata Paulus tidak hanya mengurusi, tidak hanya memberikan nasihat mengenai memberi, tidak hanya memberi nasihat mengenai penginjilan, tidak hanya memberi nasihat mengenai pernikahan. Paulus menuliskan surat, dan ini ada di firman Tuhan di Alkitab dan kita harus menerima semua kebenaran. Paulus memberikan memberikan perhatian yang khusus mengenai bagaimana kita membawa diri kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 berkata begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Maksudnya, ternyata semua pemerintah yang ada di bumi ini, setiap orang yang jadi raja atau menduduki satu posisi sebagai pemimpin, ternyata semua pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Lalu mungkin ada yang tanya, kalau itu berasal dari Tuhan, kenapa pemerintahannya gagal? Karena ketika orang itu dipilih, dia memilih untuk gagal. Padahal Tuhan memberikan kesempatan. Tapi kita harus mengakui semua pemerintahan takluk kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat raja, Tuhan juga yang menurunkan pemerintah, ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Gereja Mawar Syaron, jemaat yang saya kasih yang ada di seluruh Sumatera, kita harus takluk kepada pemerintah. Takluk di sini bukan jadi budak, tapi artinya mengikuti aturan-aturan yang ada, berusaha untuk menghidupi semua arahan-arahan pemerintah yang baik tentunya. Kecuali kalau pemerintah minta kita membunuh orang lain, ya tidak ada pemerintah yang mengatakan demikian. Jika pemerintah memberikan arahan yang baik, kita ikuti. Saya lanjutkan ayatnya. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saya nggak mau gereja Mawar Syaron, jemaat, siapapun Anda, Pro-M, AOG, Family, kalau Eagle Kids ya masih kecil, belum terlalu mengerti khotbah ini. Bagi Anda yang sudah mengerti, saya nggak mau ayat ini menjadi bagian dalam hidup Anda. Artinya Anda mendatangkan hukuman atas diri Anda sendiri. Ini firman loh. Kita nggak mendengarkan firman soal masuk surga saja, kita mendengarkan firman soal kehidupan kita di bumi. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ternyata melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Kita ini nggak kekurangan pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Ngapain nambah masalah kalau lawan pemerintah? Pelan-pelan saya ajarkan kepada Anda. Ya, gereja Mawar Syaron Sumatera adalah gereja bukan penghancur pemerintah, tetapi menjadi orang yang ikut membangun bersama dengan pemerintah. Saya memberanikan diri untuk menyampaikan ini karena saya harus mengajarkan firman kepada setiap jemaat. Ya, ada pemikiran-pemikiran begini yang terjadi sekeliling kita. Pak Maksi atau Pastor, saya nggak mau urusan sama pemerintah sebab saya mengalami banyak kepahitan mengenai pemerintah. Usaha saya begini-begini jadi sulit justru karena pemerintah. Saya tidak mau kenal pemerintah. Ya, tidak tentu maksudnya saya nggak menyuruh Anda menghafal semua menteri yang ada saat ini. Siapa namanya menteri apa, siapa namanya menteri apa. Itu yang kita alami masa SD saya, menghafal semua menteri. Bahkan satu kelas itu siapa menjabat sebagai menteri siapa. Supaya satu kelas bisa hafal semua menteri era Presiden Pak Harto waktu itu. Lalu saya mulai mikirin kenapa ya waktu itu harus ngafal. Saya masih ingat, waktu saya SD, saya ingat Menteri Keuangan. Namanya Bapak Bustanil Arifin. Saya nggak tahu apakah beliau masih ada sampai hari ini. Tapi saya menghafalnya.
Tapi kita hari ini nggak perlu menghafal semua menteri ulang tahun mereka, apalagi nggak perlu. Maksud di sini adalah ada orang-orang yang berkata saya nggak mau kenal pemerintah, artinya nggak mau tahu semua tentang pemerintahan. Karena pemerintahan itu kurang ini, kurang itu, kurang tegas. Nggak ada pengaruh dengan saya, presiden berganti nggak ada pengaruh. Saya kerja ya lanjut aja hidup saya. Apalagi di medan tercinta. Kalau pemilihan terjadi, ada banyak orang yang tidak memilih. Artinya golput. Dan menurut data cukup besar, Medan pernah mengalami jumlah golput yang sangat besar, melebihi 50%. Artinya ada banyak orang yang berkata sebenarnya ya, siapapun gubernurnya tidak ada pembangunan di Medan. Siapapun yang terpilih, kami toh nggak tahu apa sumbangsinya bagi kita. Dan bukankah pemerintahan ini dan itu di berbagai daerah banyak yang kena tangkap KPK. Jadi buat apa kita tahu tentang mereka? Ya. Orang yang berkata demikian ada benarnya, tapi ada salahnya. Nah, berarti orang yang ada benar dan ada salah kalau dicampur tetap salah. Anda benar ketika Anda berkata, saya tetap harus berjuang. Sekalipun gak diperhatikan, saya tetap harus berjuang. Itu benar. Tapi ketika Anda berkata, saya gak mau tahu, saya gak mau ikut pemilu, saya gak mau daftar inilah. Kan apalagi kalau kita mengatasnamakan agama dan kita berkata, kita ini kan warga kerajaan sorga. Ngapain sih? Ini kan pemerintahan duniawi. Ada salahnya pemikiran demikian. Bahkan ada orang berkata, kalau bisa saya keluar negeri aja, saya gak mau tahu urusan soal Indonesia. Saya tidak mau mencintai Indonesia. Saya mau tinggal di negara ini. Pernah ada jemaat yang mengatakan demikian kepada saya. Saya nggak menghakimi, itu hanyalah pembicaraan di antara kami. Manusiawi untuk seseorang berkata, saya mau tinggal di satu negara, karena negara tersebut itu menghargai orang. Negara tersebut itu masih lebih mudah kalau kita urus usaha. Tapi kemudian dalam percakapan itu, saya berkata mau ke negara manapun ada masalahnya kok. Tiba-tiba negara yang dia impi-impikan, dia mau menuju ke sana, tiba-tiba hutannya kebakaran. Hampir habis semua hutannya. Kanada maksud saya. Dia berkata, Kanada itu bagus ya. Nanti saya mau tinggal di sana, di tepi danau gitu ya. Itu tempat syuting film-film di Kanada banyak. Di sana itu, pokoknya kita gak ganggu orang gak ganggu saya. Ya hidup itu damai. Tiba-tiba saya ketemu satu orang hamba Tuhan, berkata begini. Saya itu kuliah dan tinggal di Kanada, orang Indonesia. Tapi saya memilih tinggal di Indonesia. Lalu saya tanya, loh bukankah di sana itu teratur hidupnya? Dan beliau berkata begini, di Indonesia orangnya lebih ramah. Wow, jadi masing-masing orang itu punya pertimbangan, begini begitu. Saya gak suka negara ini karena begini, saya gak suka negara ini. Bahkan sekarang ada lelucon-lelucon, ada orang berkata, kalau Indonesia susah begini lebih baik saya tinggal di Korea Utara. Silahkan. Terserah sih kita mau pindah kemana ya. Tapi dimanapun Anda pindah, tetap ada pemerintahan di atas Anda. Gak selesai sih. Jadi kita harus membawa diri dengan baik sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada. Supaya kita gak menjadi orang yang penuh kepahitan setiap hari sampai Tuhan datang. Tetapi bagaimana kita membawa diri dalam pemerintahan yang ada, dalam setiap di wilayah di mana kita tinggal, kita mengerti peraturan yang ada, kita berusaha untuk menghormati dan sebagainya. Tanggung jawab saya adalah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap jemaat untuk area ini ya. Karena ada janji yang sangat manis yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang mau mentaati pemerintah, mau hidup berdampingan dengan pemerintah, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Jadi kalau ada orang berkata, saya nggak mau urusan sama pemerintah, nggak mau tahu lah. Apalagi soal politik, wah hitam banget lah. Saya nggak mengajak semua jemaat berpolitik, bukan. Tapi saya mengajak setiap jemaat, setiap Anda untuk membawa diri dengan baik sebagai anak Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Atau suatu saat jika Anda pindah ke negara lain, Anda tetap harus taat kepada pemerintahan yang ada di sana. Orang yang berkata, saya nggak mau tahu lah urusan pemerintah di bumi ini. Sebenarnya orang itu punya potensi juga untuk tidak mentaati pemerintahan sorga.
Yang gak kelihatan aja, yang kelihatan saja dia gak mau taati, apalagi pemerintahan yang tidak kelihatan. Orang yang suka kepahitan dan berkata, Indonesia itu kurang ini, kurang itu, wah gawat lah kalau tinggal di Indonesia. Begini dari pimpinan tertinggi sampai ke daerah, wah kacau lah semuanya. Kalau gitu mari kita tinggalkan dunia ini. Orang yang selalu mengeluh mengenai bangsa, mengeluh mengenai daerah, mengeluh mengenai ini dan itu, tentang pemerintahan, aturan dan sebagainya, setiap hari ngeluh, sebenarnya adalah orang yang gampang sekali kelihatan sikapnya. Adalah juga orang yang gampang ngeluh tentang kerajaan sorga. Jadi kalau Anda membawa diri dengan baik kepada pemerintahan yang ada di bumi ini, Anda dilatih fisiknya untuk Anda kemudian secara rohani mentaati kerajaan sorga. Karena sorga itu adalah pemerintahan Allah. Orang yang berani terobos lampu merah dengan baik, tanpa kelihatan senyap, adalah orang juga yang berani terobos uang orang lain di bisnisnya. Jadi jangan berkata pemerintahan lah, saya rohani lah di gereja. Sama. Orang yang berkata, saya gak mau tahu soal bayar iuran lah, bayar ini saya gak mau tahu. Karena semua uang yang saya berikan dipakai untuk berfoya-foya. Pemerintah, lihat tuh, kepala daerah ditangkap KPK. Saya gak mau bayar. Orang yang berkata begitu adalah orang yang ketika ke gereja, dia akan tunjuk sana sini. Orang ini begini, pendetanya begini, pemimpinnya begini. Gereja macam apa ini? Lalu dia pindah ke gereja lain dan dia melakukan hal yang sama. Karena ketaatan kita kepada pemerintah di bumi yang kelihatan, kita berusaha untuk membawa diri dengan baik. Tentu gak sempurna ya. Kadang-kala makan hati juga sih. Kalau kita berurusan dengan ini dan itu, perizinan, bahkan perizinan gereja bukan. Ya tidak mudah memang. Tetapi ketika kita jaga hati, karena dari dalamnya terpancar kehidupan, kita juga dilatih oleh Tuhan untuk menjaga hati waktu kita hidup dalam kerajaan sorga yang masih ada di bumi, yaitu umat Tuhan, gereja Tuhan. Jadi kalau ada orang gak mentaati pemerintah terobos lampu merah, orang itu sebenarnya juga akan menerobos hukum-hukum Tuhan juga sama. Tanggung jawab saya menyampaikan firman kepada Anda, supaya kita menjadi orang-orang yang menerima berkat. Karena kita mentaati firman. Firman Tuhan berkata, jika engkau mentaati pemerintah, maka engkau tidak akan membawa hukuman kepada dirimu, seperti yang kita baca tadi. Penghukuman itu tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Saya bacakan sekali lagi, Roma 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Tidak mendatangkan berkat. Ngapain kita mengundang hukuman datang dalam hidup kita? Jadi kita harus membawa diri dengan baik, taat kepada firman Tuhan untuk menghormati pemerintah, mendoakannya, mengambil bagian di dalam mendampingi pemerintah melakukan bagian kita, supaya kita menjadi terang, menjadi sinar, menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, dari perikop tadi, pembacaan kita tadi, kita kembali ke pembacaan kita. Kisah mengenai Yesus disalibkan. Waktu saya sedang merenungkan perikop ini, ada pesan mengenai bagaimana kita membawa diri sebagai warga kerajaan sorga. Tapi karena kita ada di bumi, kita ada warga Indonesia. Kita di Medan, kita warga Medan, Sumatera Utara. Kebenarannya itu unik dan itu menyukakan hati. Ya, waktu saya merenungkannya, ada seorang yang kita nggak tahu namanya. Ada dua penjahat di samping Yesus yang disalibkan. Lalu ada satu orang penjahat yang dia berkata kepada Yesus di ayat yang ke-42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bayangkan, seorang penjahat di menit-menit terakhir hidupnya, di hari terakhir hidupnya, dia dibawa oleh Yesus ke Firdaus. Firdaus adalah tempat yang indah. Tempat di mana dikatakan di kitab Wahyu, di situ ada pohon kehidupan. Itu seperti Taman Eden yang dipulihkan oleh Tuhan. Wahyu 2 ayat 7 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi orang yang adalah penjahat di samping Yesus, tiba-tiba menerima reward, yaitu Firdaus. Dan dikatakan bahwa orang yang masuk ke Firdaus adalah orang yang menang. Bagaimana bisa seorang penjahat yang seumur hidupnya dipenjara lalu disalibkan mati, tergantung. Salib itu penghinaan loh. Semua orang yang hina, penjahat, kaliber tinggi itu digantung, dipermalukan. Kok bisa orang ini dapat Firdaus? Di akhir hidupnya, apakah yang dia lakukan? Kacamata dari seorang penjahat yang kemudian bertobat di akhir hidupnya, bisa menjadi kacamata kita yang hidup di dunia hari ini, melihat, memposisikan diri dan melihat pemerintahan di sekeliling kita. Ya, saya jelaskan. Orang ini melihat, di ayat yang ke-33 dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Artinya orang ini pun melihat semua yang terjadi terhadap dirinya, dia juga disalib, dia melihat juga Yesus disalib. Lalu Yesus berkata, ayat 34, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus masih bersyafaat bagi semua orang yang ada di sekelilingnya. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Garis bawahi kalimat berikut. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Pemimpin-pemimpin di sini adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang pemuka-pemuka agama. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu ayat 36, tidak berhenti kepada pemimpin-pemimpin yang mengejek. 36 berkata, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Prajurit adalah orang-orang yang mewakili pemerintah. Orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya otoritas. Lalu selanjutnya, ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Jadi salah satunya menghujat. Dia ngelihat kepada Yesus dan berkata, bukankah engkau Mesias? Mungkin dalam kesakitan dia ingin diselamatkan, tapi salah menunjuk, salah doa ya, salah bicara. Makanya sampai kita dipanggil Tuhan, tetap jaga perkataan kita. Karena perkataan di akhir hidup kita bisa membuat kita bersama Bapa di Firdaus, Yesus di Firdaus, atau kita ke bawah, ke neraka. Ya, tetap jaga perkataan, di akhir-akhir hidup pun tetap harus jaga. Dia berkata begini, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Udah disalib sama-sama, memerintah lagi. Ya, memang gak boleh begitu. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Yang satu tiba-tiba melihat dan dia menyadari, orang ini, pribadi ini, yang namanya Yesus ini, dia bukan hanya dihina satu golongan, dihina oleh 3 golongan. Yang menghina Yesus ketika disalib pertama adalah orang, yaitu pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin yang ada di situ. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan. Ayo kita lihat, apakah dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Lalu dari grup yang lain, yaitu prajurit-prajurit, ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Jadi dari sisi orang-orang yang punya hukum, mungkin anggaplah pemerintah, pemimpin agama, pemerintah, gak berhenti di sana. Ada kelompok yang lain juga. Dikatakan, dan seorang dari penjahat yang di samping, yang digantung itu menghujat dia. Jadi penjahat, pemimpin agama, pemerintah. Penjahat, pemimpin agama, pemerintah. Lalu orang ini, orang yang diselamatkan oleh Yesus, mengamat-amati semuanya. Ini seperti kita hari ini, ketika mengamat-amati dunia ini, mengamat-amati Indonesia dan mengamat-amati kota Medan. Dan seluruh yang terjadi di Sumatera. Mungkin kita melihat pemimpin agama begini, menghina orang itu. Pemimpin agama itu demo sama itu. Lalu bukan hanya pemimpin agama, pemerintah juga. Saya gak berkata kepada pemerintah secara keseluruhan. Tapi pemerintah, oknum-oknum tertentu yang gak bertanggung jawab. Diberi jabatan tapi gak mau bertanggung jawab. Lalu pemerintah juga, orang-orang yang punya jabatan, mereka juga mengolok-olok dia. Si penjahat ini melihat. Saya gak berkata kita penjahat, melihat situasi dunia.
Minimal kita semua pendosa. Gak ada orang yang gak ada dosanya. Kita mau pinjam kacamatanya seorang yang pernah berdosa. Seorang hidupnya hitam, di akhir hidupnya dia melihat semua situasi. Seperti kita melihat situasi hari ini. Dia melihat pemimpin agama, dia melihat pemerintah, dia melihat juga penjahat yang lain. Jadi pemerintahan yang terjadi di seluruh dunia gak bisa jauh dari yang namanya 3 kelompok ini. Pemerintah, pemimpin agama, dan juga orang-orang penjahat yang lain. Ada banyak penjahat di dunia ini. Di seluruh dunia ada pemerintahan. Ada juga pemimpin-pemimpin agama. Atas semua yang terjadi itu, tiba-tiba dia merendahkan diri dan berkata, wow, pribadi ini sudah mengalami semua siksaan dan cercaan dari 3 kelompok ini. Kok dia gak balas ya, malah berkata, berkati ampuni mereka ya Bapa. Tiba-tiba ada kesadaran merasa, apa yang bisa kulakukan di akhir-akhir hidup saya ini? Ini juga adalah teriakan kita sebagai anak Tuhan di bumi ini. Memang di akhir zaman situasi makin susah, makin sulit. Firman Tuhan juga berkata bahwa hidup gak makin mudah. Setiap hari orang makin jahat. Anak-anak muda akan memberontak kepada orang tua. Orang-orang akan mulai mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan sebagainya. Tetapi dengan semua situasi yang terjadi begitu, kita gak berdiri dan kita berkata, "Hei, kalian semua salah." Itu gak penting. Hai pemimpin-pemimpin agama, Anda salah. Hai pemimpin-pemimpin pemerintah, Anda salah. Lalu kita bakar ban di jalan. Lalu kita buat arak-arakan di jalan. Lalu kita berkata kepada penjahat-penjahat, kalian juga salah, pemerintah juga salah, pemimpin agama juga salah. Yang harus kita lakukan adalah, Yesus, remember me. Ingat aku ini masih dalam hidup dalam dosa. Aku ini masih dalam keadaan tertekan. Sekarang pun saya sudah mau mati. Yesus, kalau Engkau datang, tolong ingat saya. Itulah sikap terbaik anak Tuhan di tengah-tengah dunia terhadap pemerintah, terhadap sesama kita. Enggak semua orang di Indonesia, orang Kristen bukan. Kita harus membawa diri kepada mereka semua. Sikap dari seorang yang digantung di samping Yesus, di samping salibnya, sikapnya, cara pandangnya di akhir hidupnya menjadi cara pandang kita juga di akhir zaman ini. Mari kita berkata, Tuhan, kadangkala pemerintah itu, ya gak ada pemerintah sempurna. Apa yang mereka lakukan kadangkala merugikan saya. Tapi kadangkala apa yang mereka lakukan merugikan saya, menguntungkan orang lain. Memang gak bisa menyenangkan semua orang. Lalu saya lihat pemimpin-pemimpin agama juga begini begitu. Saya lihat juga orang makin banyak yang jahat di bumi ini. Tapi Tuhan, Engkau mengajarkan kepada saya bahwa Engkau menolong saya seperti domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Tolong saya Tuhan, ingat aku ya Tuhan, saya masih di bumi ini. Tolong anak-anak saya, tolong pekerjaan saya, ingat saya Tuhan. Lalu datanglah janji Tuhan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya berdoa kita menangkap inti pesan saat ini. Ketika kita membawa diri tanpa memberontak, tapi justru takluk kepada Tuhan dan berkata, ampuni saya Tuhan. Saya ini memang pantas disalib. Terima kasih karena Engkau menggantikan saya. Ingat saya Tuhan, saya ini masih di dunia ini. Tolong saya Tuhan. Ada banyak orang melakukan kejahatan. Kita seperti pemazmur berkata, Tuhan, sepanjang hari orang berkata tidak ada pertolongan untuknya. Orang-orang itu mau menerkam saya seperti singa, kata pemazmur. Tapi Engkau tetap Tuhan. Itu baru warga negara yang baik. Tuhan, memang susah sekali ya hidup di akhir zaman ini. Buka kerja ini, urusan suratnya banyak banget. Baru bawa batu bata ke satu kompleks. Tiba-tiba Satpol PP masuk. Tiba-tiba ini masuk. Ya memang semua harus aturan ya. Bawa surat ini, surat itu. Tiba-tiba ada orang yang gak bawa surat berkata, saya penguasa wilayah ini. Semua batu bata yang masuk, semua bahan bangunan yang masuk ke jalan ini bayar. Dia mengangkat dirinya sendiri jadi pemerintah. Ya ada banyak preman begitu. Aduh susah ya di dunia ini, gimana? Kita harus menerima fakta itu.
Tapi kita harus memenangi peperangan itu. Karena kunci itu sudah diberikan kepada kita. Kunci kerajaan sorga itu diberikan kepada anak-anak Tuhan, gereja Tuhan untuk berkata, datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita gak boleh kalah dengan situasi. Kita minta kerajaan sorga melalui hidup kita, tindak tanduk kita, langkah-langkah kita setiap hari untuk menguasai keadaan dan membantu pemerintah untuk buat bumi ini semakin baik. Jadi bukan cuma go green ya yang kita perjuangkan, kita juga memperjuangkan pemerintah juga supaya jadi baik. Kita harus mendoakan mereka, bukan hidup dalam kepahitan. Ya, memang Yesus berkata di dalam firman Tuhan kalau kita baca, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, Yesus mengajar mereka, entahkah di danau, entah mereka dalam perjalanan dari satu kampung ke kampung yang lain. Yesus memberikan pengajaran-pengajaran. Di Markus 10 ayat 42, Yesus berkata, pemerintah itu kadangkala memang memerintah dengan tangan besi. Mereka memerintah dunia dengan keras. Tapi kalian tidaklah begitu ya. Ini Yesus lagi menasihati murid-muridnya yang mereka berantem di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara kita? Yesus berkata, kalian gak boleh begitu. Kalian harus seperti anak kecil yang tulus dan polos begini. Mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Pemerintah di dunia ini memang kadangkala di beberapa tempat itu sangat keras. Memerintah dengan tangan besi, kata Yesus. Lalu Yesus memang menyebutkan fakta-fakta yang ada. Pemerintah itu memang bisa memusuhi orang percaya. Gak semua pemerintahan ya. Kadangkala pemerintahan tertentu tanpa sengaja tiba-tiba membuat peraturan yang menekan minoritas, misalkan begitu. Tapi di Lukas 12 ayat 11, pemerintah memang kadangkala kita menyampaikan, kita datang ke satu tempat, tidak mudah untuk ada izin ibadah, izin mendirikan ibadah dan sebagainya. Sekalipun pemerintah hari ini sudah berusaha mengatur dengan baik, menjaga, kita harus apresiasi dan mendoakan terus. Di zaman Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu, pemerintahan Romawi itu juga memusuhi kekristenan. Ya, lalu Yesus berkata di Lukas 12 ayat 58 bahwa pemerintah itu punya kuasa untuk memenjarakan. Markus 12 ayat 17, pemerintah punya kuasa untuk memungut pajak. Ada di Markus 12 ayat 17. Nah, orang Kristen harus menjadi warga negara yang paling baik. Orang Kristen harus menjadi warga negara yang teladan, menjadi terang. Orang Kristen tidak boleh anti pemerintah, tapi harus mendoakan dan membangun bersama dengan pemerintah. Orang Kristen, terutama gereja Mawar Syaron, tentunya saya berbicara di rumah sendiri. Kita harus menjadi warga negara yang baik, yang tercermin karena kita adalah warga kerajaan sorga yang baik. Beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, supaya kita belajar mendukung pemerintah, mendoakan, hidup bijaksana di bumi. Yang pertama adalah kita harus melayani dan bukan balas dendam. Jangan berkata begini, akong, popo saya, kakek nenek saya itu dulu sama pemerintah diambil tanahnya, ininya, itu dibawa ceritanya dari turun-temurun. Saya juga mengalami cerita-cerita dari orang tua, kalau dulu waktu zaman perang dulu tiba-tiba tanah kita hilang, diambil pemerintah, ya sudah kita gak bisa ngapa-ngapain. Kan itu terjadi zaman-zaman dulu, itu cerita bisa diturunkan, diwariskan jadi cerita anak cucu sampai hari ini. Lalu mulai berkata, saya akan balas dendam sama pemerintah. Tunggu balasan saya. Ngapain hidupnya penuh dengan pembalasan? Bukankah kita punya pemerintahan jauh lebih tinggi yang akan memberikan berkat kepada kita? Apa yang kita kerjakan, kita tahu kita mengerjakannya untuk Tuhan. Dan firman Tuhan berkata kalau kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, upahnya dari Tuhan. Dan semua yang kita dapatkan di dunia ini toh suatu saat kita akan tinggalkan. Apa yang saya sampaikan ini demi damai sejahtera kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah balas dendam. Itulah prinsip Yesus ketika Yesus digantung di kayu salib. Semua orang menghina dia. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Jika Anda mengalami kepahitan tentang pemerintahan, tentang seorang pejabat, ini dan itu, mungkin ada kebijakan yang membuat Anda merasa usaha Anda makin gak maju karena satu dua hal yang diubah. Bukankah Tuhan di sorga bisa memberikan berkat dari gak ada menjadi ada? Anda harus belajar mengampuni.
Kita nggak hidup 2000 tahun. Kita nggak hidup 1000 tahun. Sekalipun ada karya Khairil Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kita menghargai karya-karya itu. Tapi toh kita nggak hidup 1000 tahun hari ini. Beberapa orang mencapai 100 tahun. Tapi nggak semua orang 100 tahun. Dengan hidup yang pendek ini, kenapa kita penuh dengan balas dendam? Mau balas pemerintah, mau balas orang ini, mau balas pejabat ini. Memangnya hanya mereka yang berkuasa, saya juga punya kuasa. Lalu kita membangun kerajaan kita sendiri dan memusuhi. Kadangkala pemerintah yang kita musuhi, mereka nggak tahu. Kitanya yang kepanasan setiap hari, marah, murka. Dalam doa kita menuduh mereka, bukan memberkati mereka, tapi berkata, hukum mereka Tuhan. Kita nggak berdoa, Tuhan selamatkan mereka. Tapi kita berkata, turunkan halilintar kepada mereka. Seperti 2 murid Tuhan Yesus, waktu Yesus masuk satu kota, ditolak di satu kampung, Yesus ditolak. 2 murid berkata, Guru, apakah kami akan meminta halilintar, api turun dari langit dan bakar kota itu? Yesus berkata, bukan begitu. Kalau jadi anak Tuhan nggak begitu. Kita nggak boleh berkata, saya mau tinggalkan Medan. Medan itu penuh dengan ini dan ini, apa-apa uang semuanya. Bahkan buang sampah salah, uang semuanya. Lalu Anda pindah ke kota lain, Anda akan menghadapi hal yang sama. Karena Anda bawa hati yang pahit. Kerajaan sorga itu bukan tempat, kerajaan sorga adalah Anda dimanapun Anda pergi. Karena ada Tuhan dalam hidupmu. Mari kita lepaskan pengampunan kepada pemerintah. Jangan setiap kali lihat gedung pemerintah, korupsi. Lihat gedung pengadilan, korupsi. Lihat gedung yang tinggi, gedung dewan, korupsi. Lalu kita setiap kali lihat gedung, sampai kita pulang kebawa mimpi. Sementara kita harus hidup tenang. Ada damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Penguasaan diri ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membawa kerajaan sorga ke bumi. Supaya kita menjadi teladan dan orang berkata, kalau orang Kristen ternyata begitu ya. Wow, luar biasa. Kami mau kenal Tuhanmu. Batasi ya pembicaraan-pembicaraan mengenai pemerintah. Kalau lagi ngopi, ketemu siapa. Yang dibahas tuh pemerintahan waktu lalu tuh kurangnya tuh begini-begini. Yang sekarang gak tahu lagi yang kapan datang. Kalau gitu buka aja negara sendiri. Tiap hari yang dibicarakan pemerintah, harusnya yang dibicarakan kerajaan sorga dong. Kalau ketemu sama member CG, cerita gimana CG-nya. Gini-gini, gimana usahamu? Usaha saya tuh begini-begini, cuman harus ada surat ini dan itu. Wah, oke. Saya ada teman yang bisa bantu, yang ngerti soal perizinan, coba saya konekkan. Tapi kalau lebih baik begitu, dari cari jalan keluar daripada setiap hari kita ngopi dan mengutuki pemerintah. Tuhan berkata, engkau akan mendatangkan hukuman atas dirimu sendiri. Kita setiap hari harus pikul salib. Lebih baik kita pikul salib oleh karena kebenaran, bukan karena kita mencuri. Kata firman Tuhan, lebih baik engkau menderita kebenaran, karena kebenaran bukan karena kejahatan. Kenapa engkau harus masuk penjara? Karena sosial media Anda memaki-maki seseorang, lalu orang itu menuntut Anda dan Anda masuk penjara. Anda gak masuk karena Injil Anda beritakan. Anda masuk penjara karena Anda tidak bisa menjaga lidah dan bibir. Dan kalau sekarang konteksnya tidak bisa menjaga jempolnya ngetik sembarangan. Lebih baik kalau memang kita ini didakwa. Kita didakwa karena Injil. Kita bukan dipukul, kena pukulan, masuk penjara. Karena sesuatu yang konyol. Jangan mendatangkan hukuman atas dirimu sendiri. Ya saya juga sebagai hamba Tuhan kadang melihat situasi. Seandainya kalau begini ya jauh lebih baik. Oh seandainya kalau Jakarta begini mungkin jauh lebih baik. Oh seandainya kalau Surabaya begini jauh lebih baik. Oh seandainya kalau Medan begini, Palembang, Jambi, Lampung, Pekanbaru, Dumai, Binjai. 50 gereja lokal semuanya ada di kota-kota itu. Oh seandainya begini, seandainya pemerintah tuh begini jauh lebih baik. Oh seandainya. Lama-lama yang saya pikirkan bukan Tuhan, yang saya pikirkan pergumulan di dunia ini. Karena kita harus tahu semua pergumulan di bawah matahari adalah kesia-siaan. Bahkan keberhasilan di bawah matahari semua juga kesia-siaan karena kita akan meninggalkannya. Satu-satunya yang tidak sia-sia adalah urusan kalau kita berpikir tentang sorga. Karena sorga itu di atas matahari. Kita harus mencintai Tuhan di bumi supaya kerajaan sorga datang ke bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Jangan balas dendam, buang semuanya. Saya nggak berkata, saya melihat beberapa gedung di Palembang waktu kerusuhan tahun berapa itu ya. Masih ada gedung-gedung kosong, rumah-rumah kosong, ruko-ruko kosong yang kacanya pecah.
Nggak ada penghuninya, katanya pemiliknya udah lari ke luar negeri. Nggak akan pernah pulang, dia benci sekali Indonesia. Saya nggak berkata bahwa ketakutannya itu murahan. Oh, ya waktu zaman itu takut sekali. Orang-orang rasanya mau mati mengalami peristiwa begitu. Karena ternyata rumahnya dilempar batu, hancur rumahnya. Bukankah Yesus juga dilempari batu? Bukankah Yesus juga diludahi? Bukankah dia juga ditombak? Tapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka ya Tuhan. Di balik setiap pengampunan kita kepada pemerintah, ada berkat Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengembalikan. Tuhan itu berjanji, aku akan mengembalikan berkat orang percaya. Apa yang dulu mungkin hilang, akan Tuhan kembalikan kepadamu. Maka kita akan merasa kita hidup damai di dunia ini. Karena kita mentaati Tuhan, bukan hanya Yesus berkata, kamu harus begini. Yesus memerintahkan banyak area. Kita mendengarkan Yesus, tapi kalau soal pemerintah jangan berkata aku gak mau dengar. Karena kalau kita cinta Yesus, kita mendengarkan semua nasihatnya. Dan Yesus memberikan nasihat untuk kita menghormati, bayar pajak dan sebagainya. Yesus berkata, ampuni mereka Bapa. Prinsip pertama. Yang kedua, kita ini tidak usah khawatir jika harus berbicara kepada pemerintah. Jangan pernah orang Kristen selalu menjauhi pemerintah. Kalau memang ada urusan, Anda datangi kantor pemerintah, berbicaralah kepada mereka. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu saya dan istri saya pernah pergi ke PDAM. Karena kami akhirnya bayarnya kok murah sekali ya. Nggak wajar nih bayarnya. Masa cuma berapa ribu rupiah? Pemakaian sebulan kok cuma berapa ribu rupiah? Kami berpikir ini nanti salah, ini pasti salah. Dan nanti kalau mungkin beberapa waktu yang akan datang, tiba-tiba menumpuk nanti pembayarannya. Mungkin orang yang ngecekin airnya nggak ngecek dengan baik. Jadi kami datang, kami tanya, kami tinggal di sini, kami setiap bulan bayarnya segini. Udah bener nggak? Dan mereka pun berkata, oh ya memang segitu. Itu kata oknumnya. Beberapa waktu kemudian setelah itu baru bulan lalu saya ketemu seseorang dan dia membantu kami untuk ngecekin yang benar tuh gimana. Baru kemudian naik, oh ternyata normalnya sebulan tuh begini. Jadi jadilah warga negara yang berusaha untuk yang benarnya gimana ya? Tolong beritahu kami. Jangan berkata karena 1-2 hal salah kita berkata nggak mau tahu urusan pemerintah. Ya untunglah kita bayarnya cuman berapa ribu rupiah. Saya kan masih ngontrak. Saya nggak akan berkata ya nggak apa-apa lah kita yang ngontrak hari ini bayarnya cuman berapa ribu rupiah. Nanti kalau kita sudah selesai kontraknya, lalu orang-orang baru ngontrak di rumah ini, ya silahkan menuai apa yang kami pakai. Tiba-tiba menumpuk jutaan gitu ya. Gak boleh begitu. Gak ada berkat mengikuti orang demikian. Gak boleh tiba-tiba melebar ke situ ya. Saya kepikir ada orang yang ngontrak, setelah kontrakan habis, ketika pergi semua bohlamnya dibawa pergi. Padahal bukan punya dia. Kalau bisa semua kabelnya dicabut bawa pergi. Padahal bukan punya dia. Apalagi kalau pindah keluar kota, keluar daerah. Apalagi kalau mau keluar negeri. Bahkan kalau bisa ubinnya dicabut, dijual. Orang Kristen, Gereja Mawar Syaron Sumatera kalau sewa rumah, tinggalkan dalam keadaan bersih. Dan bohlamnya lengkap. Maka kerajaan sorga akan datang kepadamu. Engkau tidak akan menjadi pencuri di dunia ini. Engkau akan menjadi orang yang memberi berkat. Saya ingat saya di Palembang setelah kontrak selesai. Saya minta semuanya dipel, rumahnya bersih. Lalu bohlamnya diganti, semua yang baru. Nyala semua, undang orang itu datang, pemiliknya mengirimkan perwakilan. Dan dia ngecekin semua, ini lampunya semua nyala. Ini surat-suratnya bayar air, bayar listrik, lengkap. Oke, serah terima, selesai. Jangan jadi orang Kristen yang ngontrak rumah. Udah pergi dicari-cari, yang bulan ini belum dibayar Pak. Masa ditanggungkan kepada pemilik rumah? Atau kasihan ditanggungkan kepada pengontrak berikutnya. Orang begini gak bawa kerajaan sorga di muka bumi. Tapi saya percaya saat Anda dengar firman ini, justru Anda diteguhkan untuk melakukan kebenaran. Hiduplah dalam perdamaian dan bukan pertikaian. Prinsip yang pertama, melayani dan bukan balas dendam. Yang kedua, tidak usah khawatir jika harus berbicara kepada pemerintah. Memang harus bicara gak apa-apa, datangi kantor ngobrol. Pak, kami begini-begini, apa yang harus kami lakukan?
Lalu yang ketiga, hiduplah dalam perdamaian dan bukan pertikaian. Orang Kristen harus hidup dalam perdamaian bukan pertikaian. Jangan sampai kita diurusi anak Tuhan pergi ke pengadilan sama-sama Kristen. Lalu yang jadi pertikaian adalah sejengkal tanah. Karena saling merebut sejengkal tanah itu. Karena dia bangun temboknya kelebaran. Yang ini merasa begini. Tuhan melihat kok orang yang menggeser batas tanah, Tuhan lihat. Jangan sampai berdua pergi ke pengadilan sama-sama orang Kristen. Ya sudah, kasih aja setengah meternya. Nanti Tuhan kasih 1 hektar lagi untuk Anda. Bukankah bumi ini milik Tuhan? Dan engkau adalah anak Bapa, Dia akan memberikan kepada orang apa yang menjadi miliknya. Saya enggak mengatakan ini, enak saja Pak Maksi ngomong begitu. Tanah zaman ini mahal. Saya sudah melihatnya. Saya melihat papa, orang tua saya. Tanahnya diambil, berapa meter, bukan berapa jengkal, berapa meter diambil. Tanah yang di daerah situ diakui sama orang lain. Papa saya berkata, ya sudah, gak dibawa mati. Ambil aja. Dan papa saya bukan orang minta-minta roti sampai hari ini. Justru menjadi orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, melayani bukan balas dendam sama pemerintah. Tidak khawatir jika harus berbicara kepada pemerintah. Yang ketiga, hiduplah dalam perdamaian dan bukan pertikaian. Lalu yang keempat adalah bayarlah semua kewajibanmu. Maka Tuhan akan memberkati kita. Ada janji Firdaus yang akan diberikan kepada orang yang punya cara pandang yang benar. Tuhan memberkati setiap member CG, Tuhan memberkati setiap jemaat gereja Mawar Syaron. Dalam segala usahamu, Tuhan bukakan jalan sekalipun ada kesulitan. Tetap bawa diri seperti Yesus membawa diri kepada pemerintah, yaitu Yesus mengampuni mereka. Yesus mendoakan mereka dan Yesus menjadi orang yang memberkati. Saya berdoa supaya kita semua menerima prinsip ini. Supaya kita membawa kerajaan sorga ke bumi di mana kita ada saat ini. Terimalah firman di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah orang yang berkemenangan dimanapun Anda berada. Bukan penghukuman yang Anda terima, tapi berkat, yaitu Firdaus. Berkat di mana ada pohon kehidupan. Selama kita di bumi ini, kita menjadi orang-orang yang membawa terang. Orang-orang kalau berjumpa dengan kita, mereka berkata, wow, Yesus ada dalam hidupmu. Firdaus adalah janji bagi orang yang bisa merespon situasi dengan baik. Tuhan memberkatimu. Terimalah firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang semua bangkit berdiri. Anda bisa di tempat Anda masing-masing. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bagi pemerintahan kita. Bapak berkati Indonesia. Bapak berkati Sumatera. Berkati setiap provinsi di Sumatera. Berkati Sumatera Utara. Berkatilah Medan. Ampunilah jika ada pemerintahan yang melakukan kebijakan-kebijakan yang salah ya Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni ya Tuhan jika ada pejabat-pejabat yang korupsi. Oh Tuhan ampuni. Ampuni jika ada pemerintah yang tidak melakukan kewajibannya. Tidak memerintah dengan baik. Kami tidak benci mereka. Kami berkata oleh karena Yesus yang mengajar kami. Kami berkata kepada Bapa, ampunilah mereka ya Tuhan. Dan bukan hanya Engkau yang mengampuni. Kami juga berkata sebagai anak Bapa, kami mengampuni pemerintahan yang dulu pernah menyakiti keluarga kami. Pemerintahan yang dulu pernah merugikan keluarga besar kami, usaha perusahaan kami dan sebagainya. Tuhan ampuni mereka. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, diberi kepercayaan oleh Tuhan, kami percaya Tuhan bisa ganti semua yang hilang. Tuhan ajari kami untuk belajar berkomunikasi dengan pemerintah. Kami nggak alergi sama pemerintah, tapi kami berkomunikasi. Kami bisa berjumpa dengan orang-orang yang berwenang di area-area di mana kami berurusan untuk kerjaan dan sebagainya. Tuhan, ajari kami untuk membangun bersama pemerintah, bukan menghancurkan. Kami membawa semua jemaat kami di seluruh Sumatera, yang di Medan juga khususnya. Oh Tuhan, biarlah semua jemaat menjadi jemaat yang membawa kerajaan sorga di bumi. Kunci kerajaan sorga telah diberikan kepada semua jemaat. Datanglah damai sejahtera, datanglah Firdaus dalam hidup mereka,
Tentu Firdaus adalah sebuah tempat yang nanti kami akan tujui, bahkan ke sorga mulia. Tapi kami percaya kami bisa mengundang kerajaan sorga datang ke bumi. Datanglah kerajaan sorga ya Tuhan, atas keluarga-keluarga kami. Berkatilah pekerjaan bisnis mereka ya Tuhan. Mereka yang pernah dirugikan, berikan mereka hikmat untuk mengelola dengan bijak. Berikan hikmat Salomo, berikan hikmat Yusuf untuk mengurus Mesir yang besar, bahkan memberi makan dunia ini. Berikanlah hikmat kepada mereka seperti hikmat Daniel yang 10 kali lebih berhikmat dari semua orang berhikmat yang ada di Babel. Biarkan setiap anak-anak Tuhan yang ada ya Tuhan di gereja Mawar Sharon punya hikmat yang sedemikian rupa dan cemerlang dalam bisnis dan pekerjaan, di mana mereka bisa membagi waktu, memberikan bertanggung jawab kepada keluarga, kepada pemerintah dan juga kepada memberikan hati untuk melayani di gereja. Terima kasih Tuhan, Yesus kami belajar darimu. Terima kasih, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas Sumatera. Dan di atas semua pemerintahan yang ada di dunia ini, Engkaulah pemerintahan tertinggi ya Yesus. Segala kerajaan, semua kaum bahasa akan tunduk takluk kepadamu. Oleh karena itu kami gak takut. Kami bisa kehilangan nyawa tubuh kami, kehilangan tubuh kami, tapi kami gak kehilangan hidup masa depan roh kami. Dunia ini bisa melukai kami secara fisik, tapi Tuhan lebih berkuasa atas segalanya. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan, berkati Sumatera, berkati umat-Mu. Sama-sama kita menyembah, naikkan satu lagu. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Datang kerajaanmu. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Jadi kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Datang kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu. Nyatakan kemuliaan-Mu di bumi seperti di surga. Lagu ini menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Datanglah kehendak-Mu dalam pekerjaan kami. Datanglah kerajaan-Mu bagi rumah tangga kami. Datanglah kerajaan-Mu bagi Indonesia ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu bagi gereja Mawar Sharon. Bagi setiap individu, bagi setiap orang pribadi, dimanapun mereka bekerja. Mereka membawa kunci kerajaan sorga. Biar mereka tidak takut kepada pemerintah. Mereka mengasihi pemerintah sebaliknya. Dan mereka bersahabat. Mereka ikut membangun bersama pemerintah. Oh Tuhan, datanglah berkat ini. Datanglah berkat ini ya Tuhan. Setiap kutuk, rasa takut, curiga, kebencian kepada pemerintahan, aku tolak, aku hancurkan dalam nama Yesus. Diganti dengan kerajaan sorga, yaitu damai, sukacita dalam hati. Dan kami semua ya Tuhan, saat kami telah dengar firman ini, kami menerima berkat dari Tuhan, yaitu berkat dari kerajaan sorga, membuat kami menjadi orang-orang yang free, yang bebas hatinya, tidak hidup dalam ketakutan hari demi hari. Tapi kami hidup berdampingan dengan pemerintah, menjadi contoh bagi mereka juga. Kami gereja Mawar Sharon menjadi orang yang menopang negara, menopang pemerintahan. Berkati ya Tuhan, setiap yang hilang daripada-Mu hai jemaat, usaha-usaha orang tua-Mu yang dulu pernah hilang karena urusan-urusan pemerintahan, saya berkata dalam nama Yesus, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Saya melihat usaha buah-buahan dalam penglihatan saya, usaha buah-buahan segar,
Mungkin ada di antara Anda yang dulu punya usaha begitu, memproduksi atau packaging buah-buahan apapun itu. Mungkin itu pernah ditinggalkan oleh karena masa lalu. Saya berdoa engkau menerima kembali usaha itu. Engkau akan menjalankannya di tahun-tahun yang akan datang. Karena engkau bukan menjadi musuh pemerintah, menjadi sahabat yang ikut membangun. Karena engkau taat sama Yesus. Yesus berkata hormati pemerintahan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dalam hidupmu. Angkat kedua tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap jemaat yang menerima kuasa berkat sama-sama katakan amin. God bless you.